Shalom saudara, Saturday Devotion hari ini bertepatan dengan hari Valentine. Dan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang menarik di hari spesial ini, cinta yang berkorban. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan di hari yang spesial ini, di hari Valentine, kami rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Hidup kami boleh menjadi berkat dan boleh berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai akan waktu di mana kami akan mendengar Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 13. Berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, cinta seringkali menjadi topik yang hangat, terutama di hari Valentine. Kita melihat banyak orang merayakan dengan memberikan hadiah bunga, dilihat cantik di restoran, atau kata-kata manis. Namun di balik semua romantika dan kemewahan tersebut, ada hal yang lebih dalam dan lebih bermakna, yaitu cinta yang berkorban. Cinta sejati tidak hanya berbicara tentang perasaan manis, tetapi juga tentang komitmen dan pengorbanan untuk orang-orang yang kita cintai. Saudara, di tengah kesibukan kita, penting untuk merenung sejenak mengenai arti sejati dari cinta. Saudaraku, dalam Injil Yohanes, Yesus memberikan pesan yang mendalam kepada murid-muridnya menjelang pengorbanannya di kayu salib. Dalam konteks saat itu, Yesus menjelaskan bahwa cinta sejati adalah siap berkorban demi orang lain. Pengorbanannya di salib menjadi puncak dari usahanya untuk menunjukkan kasih kepada umat manusia, sebuah tindakan yang membebaskan dan menyelamatkan. Saudaraku, Yohanes 15 ayat 13 ini berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini saudara menekankan bahwa pengorbanan adalah ungkapan tertinggi dari kasih. Kata sahabat di sini menggambarkan kedekatan dan komitmen yang dalam banyak hubungan, baik itu persahabatan atau cinta romantis. Ada kalanya saudara kita diperhadapkan pada pilihan untuk mengorbankan kenyamanan atau kepentingan kita demi kesejahteraan orang lain. Saudaraku, kasih yang berkorban ini mencerminkan bagaimana cinta menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin sulit. Contohnya saudara, ketika kita jatuh cinta pada seseorang, maka kita akan rela berkorban untuk orang yang kita cintai. Kalau ada orang yang lagi jatuh cinta saudara, pasti setiap kali chat selalu ingetin, jangan lupa makan ya, nanti kamu sakit. Atau ketika ada pacarnya yang bilang, boleh nggak kamu jemput aku lagi ada di mall ini. Saudara, kalau orang yang sedang jatuh cinta, memiliki ujung mana, pasti saudara mereka akan melakukan itu. Ya, gunung akan kudaki, laut akan kusemberani. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ada cinta yang begitu besar di dalam hati mereka. Saudara, kenapa kita melakukan semua itu? Karena kita mencintai. Kalau kita tidak mencintai, sudah pasti tidak akan melakukan hal-hal yang membutuhkan pengorbanan. Saudara, kasih yang berkorban juga menantang kita untuk berpikir bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain. Contoh yang paling nyata dari kasih yang berkorban adalah pengorbanan Yesus Kristus. Ia tidak hanya mengajar tentang cinta, tetapi dia juga memperlihatkan cinta itu dengan menjadikan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dia rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan hidup engkau dan saya. Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saudara, saya sempat menonton satu podcast, dan podcast itu mewawancarai seorang gadis yang bersekolah sampai dia S3 dan dia lulus dengan nilai cum laude. Nah, yang menarik adalah gadis ini punya seorang ayah tukang becak.
Saudara bayangkan seorang ayah yang setiap hari harus bekerja keras mengayuh becak agar anaknya ini bisa bersekolah dengan baik. Setiap hari bapak ini harus mengayuh becaknya sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Si bapak mungkin merasa lelah dan ingin istirahat. Tetapi dia harus berusaha dan mengesampingkan rasa lelahnya. Untuk apa saudara? Untuk menunjukkan cintanya kepada keluarganya. Saudara, pengorbanan ini adalah bentuk nyata dari kasih yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, melalui renungan ini, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Seberapa besar kita bersedia berkorban untuk orang-orang yang kita cintai? Cinta yang berkorban tidak selalu berarti memberikan sesuatu yang besar. Seringkali adalah tindakan kecil yang tulus, yang mencerminkan perhatian dan kasih. Saudaraku, di hari Valentine ini, mari kita berkomitmen untuk menunjukkan cinta kita melalui tindakan nyata. Apakah itu dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita kasihi? Kita nonton bersama, kita kumpul bersama, kita mendengarkan, sharing dari teman kita, pasangan kita, cerita-cerita mereka. Atau bahkan mungkin kita melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Ya, misalnya kita membuat kopi, masakan kesukaan mereka, atau hal-hal yang lain saudara yang membuat mereka merasa dicintai. Atau saudara, kita juga bisa memberikan kejutan-kejutan kecil di hari spesial seperti hari ini. Saudaraku, cinta yang berkorban juga dapat berupa kesediaan untuk mendengarkan tanpa terganggu atau membantu pasangan dalam hal-hal yang mereka butuhkan. Cinta yang berkorban adalah inti dari hubungan yang sejati, baik dalam persahabatan, keluarga, maupun cinta romantis. Saudara, kita dipanggil untuk mencerminkan cinta Kristus yang tulus dan tanpa syarat. Di momen-momen yang kita rayakan pada hari Valentine ini saudara, mari kita ingat bahwa tindakan kecil dari cinta yang berkorban dapat memberikan dampak yang besar. Nah, semoga kita semua dapat dimampukan untuk mencintai dengan cara yang menggambarkan kasih yang terbesar, yaitu kasih yang siap berkorban seperti teladan yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati.